BSD menggunakan kurikulum Merdeka untuk kelas 10 dan kurikulum K13 untuk kelas 11 dan 12. Siswa-siswi di Stella Maris BSD ini sangat luar biasa. Mereka mempunyai daya juang yang tinggi, mereka memiliki rasa semangat belajar yang tinggi dan pastinya seru. Pokoknya kalau menurut saya sih gokil semua. Ya, kalau trik dari saya adalah prinsipnya di sini saya bukan hanya mengajar, tetapi saya melayani mereka dari hati kita ya. Karena kalau dari berdasarkan pelayanan, maka mereka akan motivasi itu akan muncul dari diri mereka sendiri sehingga semangat belajar itu selalu ada. Itu sih trik dari saya. Menurut saya itu Stella Maris memiliki guru-guru yang sangat luar biasa, guru-guru yang melayani mereka dengan tulus, ikhlas, tulus hati, sehingga tercapainya cita-cita mereka. Banyak yang jadi dokter, jadi bahkan ada yang jadi guru juga, jadi pilot dan lain-lain. Jadi yang ada di sini bukan hanya soal pembelajarannya, tetapi di sini adalah menunjukkan bahwa semangat belajar dan melayani itu sungguh nyata. Kenapa parent harus mendaftarkan anak-anaknya ke sekolah Stella Maris BSD? Karena di Stella Maris BSD ini seperti yang saya bilang tadi berbeda dengan yang lainnya. Di sini guru-gurunya caring, terus anak-anaknya seru dan fasilitasnya mendukung, support terhadap mereka. Apapun yang mereka butuhkan, kami siap melayani mereka. Terima kasih, bye-bye. Salah. Hello, my name is Gregorius Kenneth Ganda. I'm 8 years old. I'm studying in Stella Maris School Jambi and currently a primary 3 student. I chose Stella Maris because it is a Catholic school. I love to do outdoor activities. The best moment that I like so much that we went to the farm with Kansigin Jaiba. It was interesting, fantastic, and we had a lot of fun up there. I am happy that I got achievement with the Paralympians. I won bronze in Samoa last 2021, emerald in Gismo last October 2021, and March 2022. My tips for my fellow students like me are study hard at school and also at home, review regularly. I'm glad to be a student ambassador. I will inspire my friends to study more. I want to be a young businessman just like my dad. Thank you. Bye.
selamat sore. Welcome back to podcast Tema Talks. Kebutuhan nutrisi gizi untuk meningkatkan konsentrasi anak pada Jumat 20 Januari 2023 bersama saya Miss Yovita, Head Admission Stella Maris School Gading Serpong. Nah, perlu diketahui nih bahwa daya konsentrasi anak mudah terganggu oleh beberapa hal. Selain faktor eksternal, ternyata faktor internal juga berperan penting dalam meningkatkan konsentrasi anak ketika belajar loh parents. Nah, pasti bangga dong parents kalian kalau memiliki anak yang cerdas dan berhasil di bidang akademik maupun di bidang non-akademik. Menyekolahkan anak di sekolah terbaik, memberikan bimbingan les tambahan supaya bisa mengikuti pelajaran di sekolah. Tapi jika anak tidak bisa berkonsentrasi dengan baik, mustahil anak akan meningkat dan mengingat apa yang dipelajari, baik saat belajar di sekolah maupun di rumah atau di tempat les. Nah, untuk lebih jelas, hari ini Stella Maris sudah menghadirkan salah satu narasumber yang sore hari ini sudah spesial kita datangkan, yaitu Dr. Yohan Samudra SPGK dari Primaya Hospital Tangerang ya dok ya. Ya. Selamat sore dokter. Selamat sore Miss Yovita. Kabar baik dokter? Baik, bagaimana Oke. dengan Miss Yovita? Saya juga baik, puji Tuhan. Terima kasih ya dok sudah Ya. meluangkan waktunya untuk datang ke sini, untuk kita bisa sharing informasi Sama-sama. kepada parents ataupun audiens lainnya dari Stella Maris. Nah, sebelum kita masuk ke inti topik, aku mau ngingetin nih bahwa akan ada giveaway menarik dari Primaya Hospital untuk 3 pertanyaan terbaik. Nah, Primaya Hospital Tangerang ini sudah menyiapkan giveaway menarik untuk 3 pertanyaan terbaik. Jadi, bagi parents dan juga peserta podcast yang mau bertanya, jangan ragu-ragu. Silahkan langsung tulis di kolom chat pertanyaan terkait materi podcast kita sore hari ini dengan format nama, garis miring nomor telepon, garis miring akun Instagram, garis miring domisili, dan garis miring pertanyaannya. Kita tunggu sampai dengan akhir podcast nanti ya, karena nanti pertanyaan akan dibacakan di akhir sesi. Oke, kita langsung masuk ya dok ke sesi pertama. Baik. Sebelum kita berbincang mengenai gizi, karena kita sebentar lagi juga akan memperingati Hari Gizi Nasional ya dok, Nasional, ya, betul ya betul dok sekali. ya. Oke, kita tanya-tanya dulu nih dok, kurang lebih biar audiens atau parents lebih mengenal profil dari Dr. Yohan ini. Oke dok, Dr. Yohan boleh tahu nama lengkap atau mungkin nama panggilannya, dan dokter ini praktek di Primaya hari dan jam berapa saja? Silakan dok. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Dr. Yohan Samudra, spesialis gizi klinik dan biasa dipanggil Dr. Yohan atau Dokyo gitu ya. Ya. Kemudian praktek di Primaya Hospital Tangerang itu setiap hari Senin sampai Jumat. Senin sampai Kamis itu di jam 11 pagi sampai jam 2 siang. Kemudian di hari Jumat lebih sore dari jam setengah 3 sampai setengah 6 sore. Gitu Oke, kira-kira. bisa dibilang. baik. Nah, dokter boleh tahu nggak kira-kira di Primaya Hospital Tangerang ini dokter melayani konsultasi untuk apa saja, dok? Ya, jadi kalau misalnya tentang gizi ya itu memang luas sekali. Jadi mulai dari yang sehat sampai yang sakit, usia anak-anak sampai lansia pun Betul. itu memang biasanya bisa dikonsultasikan ke klinik gizi gitu, Oke, Miss baik. Yovita. Berarti tidak hanya gizi pada anak saja ya, dok ya? Ya, tidak saja dengan Sam- anak sampai ke lansia usia atau lansia yang ya. atau yang penyakit misalnya ada diabetes atau Oke. kolesterol tinggi ataupun misalnya malah cancer pun juga bisa dikonsulkan. Oke, Ya. baik. Nah, berarti nih untuk para audiens dan juga parents, selain mungkin nanti bisa memberikan pertanyaan tentang pengaruh pentingnya gizi untuk anak, mungkin kalau parentsnya juga mau tahu lebih lanjut lagi ya dok ya mengenai pengaruh gizi untuk kesehatan para parents, bisa nanti menanyakan 1-2 pertanyaan boleh ke dokternya karena langsung akan dijawab oleh narasumbernya. Nah dok, boleh tahu nggak sih dulu mengambil kuliah S1-nya, apalagi untuk spesialis gizinya ini dulu di mana dok? Ya, dulu waktu S1 saya mengambil di Universitas Pembangunan Veteran Jakarta yang di Jakarta Selatan, kemudian melanjutkan spesialisasi gizinya di Universitas Diponegoro Semarang. Oh, oke. Nah, kira-kira siapa sih dok yang dulu mungkin mendorong dokter untuk akhirnya memutuskan mengambil spesialis gizi ini? Ya, jadi yang mendorong untuk jadi dokter itu sebenarnya ayah saya ya dan Oke. orang tua saya lah Baik. pada umumnya. Jadi
Kemudian ternyata saya juga tertarik ya, lalu kemudian saya pikir dari sekian banyaknya spesialis yang selalu memikirkan pengobatan, gimana kalau saya mengambil yang di seberangnya, yaitu yang memikirkan makanan pada pasien gitu ya. Jadi akhirnya saya memilih untuk spesialis gizi klinik. Oh, oke, berarti yang dimaksud dengan gizi klinik itu lebih concern kepada makanan ya, Dok? Iya betul, karena Oh, kadang-kadang walaupun sudah oke. diberikan pengobatan tetapi status gizinya buruk misalnya ya, malah pengobatan atau pemulihannya akan lama Oh, oke, oke, gitu. oke. Berarti dari gizi pun banyak sekali ya, Dok ya, cabang yang bisa Iya betul dipelajari ya, betul, Dok ya. ya. Oke, baik. Nah, sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan nih, Dok, kita mau ngingetin lagi ya kepada parents dan juga audiens nih, sambil join podcast, boleh sambil dipikirkan nanti seiring dengan penjelasan dari Dokter Yohan, kira-kira apa sih yang mau ditanyakan, dan nanti akan ada giveaway menarik nih, jangan lupa, karena dari Primaya Hospital Tangerang sudah menyiapkan 3 giveaway menarik. Cukup ketik nama, garis miring nomor telepon, garis miring domisili, garis miring pertanyaan di kolom chat. Nah, kita tunggu untuk pertanyaannya sampai dengan akhir sesi podcast. Oke, kita masuk ke sesi yang kedua ya, Dok ya. Kita Ya. membahas langsung nih mengenai kebutuhan nutrisi gizi. Apa saja sih, Dok, kebutuhan gizi pada anak? Mungkin ini adalah ilmu dasar ya, Dok Oh ya, iya yang iya iya. para orang tua harus tahu sejak dini. Oke, pertama tentang gizi dulu ya. Gizi adalah semua zat yang terkandung di makanan atau minuman ya. Bahkan air putih saja itu juga mengandung mineral namanya, dan Oke. itu pun zat gizi. Oke. Nah, kalau kita bicarakan soal kebutuhan dari zat gizi seorang misalnya manusia ya, apakah itu mungkin anak, maka biasanya dokter gizi selalu hubungannya hitung-hitungan. Oke. Jadi pertama kita akan melihat kalorinya dulu nih. Ya, jadi berapa banyak energi yang harus masuk untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, biasanya rata-rata lihat dari panduannya, kalau status gizi anak itu baik ya, kan ada yang gizi buruk, ada gizi kurang dan sebagainya. Tetapi kalau anak ini misalnya ada kondisinya status gizinya baik, maka kita bisa hitung kira-kira 100 kalori dikalikan kilogram berat badan per hari untuk anak usia 1 sampai 3 tahun gitu ya. Kemudian 3 sampai 6 tahun biasanya lebih sedikit. Jadi 90 kalori dikalikan berat badannya per hari. Nah, hasilnya itulah yang akan kita berikan kepada anak itu per hari. Misalnya hasilnya 1000 kalori per hari. Jadi kita akan mencukupi kebutuhan 1000 itu per hari. Oke. Nah, dari kalori itu kita memikirkan 2 hal lagi. Yang pertama adalah zat gizi makro, yang kedua mikro. Kalau yang makro isinya karbohidrat, protein, lemak gitu ya. Kemudian yang mikro itu biasanya vitamin dan mineral. Oke. Gitu. Kira-kira Makro begitu. itu yang terlihat ya, Dok ya, dari makanan yang kita konsumsi, misalkan daging-daging Iya seperti betul, itu ya, yang Dok kita ya. butuhkan lebih besar, jadi namanya makro. Oke. Jadi kira-kira di piring makan anak itu harus ada tiga-tiganya. Misalnya ada karbonya nih, terserah boleh nasi, boleh mie gitu ya. Kemudian sepertiganya lagi misalnya ada proteinnya, apakah itu protein hewani atau nabati. Lalu kemudian sampingnya lagi ada sayur atau ditambah dengan buah gitu ya. Dan kalau dari lemak, kan tadi kan udah karbo, protein ya. Kalau dari lemaknya mungkin ya karena pengolahan, misalnya ayamnya digoreng, atau misalnya kita bikin soto daging gitu ya. Nah, disitulah letak lemaknya. Oke, jadi harus ada kombinasi dan juga komposisinya ya, Dok Iya, ya. betul betul. Nggak boleh daging-daging aja, sayur-sayur aja. Iya, harus seimbang Itu gitu nggak ya. disarankan Iya, ya, Dok ya. yang Oke. disarankan. Baik, jadi kebutuhan gizi seimbang pada anak itu Ya. penting. Nah, Dok, kenapa sih penting banget nih nutrisi gizi harus dilengkapi pada anak sejak dini, Dok? Kenapa nggak pas udah remaja aja? Kenapa Nah, harus dari iya. kecil? Pertama, pada saat kondisi anak itu dari 0 jadi baru saat lahir sampai umur 2 tahun, itu yang paling penting adalah perkembangan otak. Oke. Nah, jadi dalam 0 sampai lahir sampai 2 tahun itu terjadi perkembangan otak sangat cepat gitu ya. Memang setelah 2 tahun tetap masih ada perkembangan otak tapi lebih lambat. Jadi sehingga yang dikatakan di bawah 2 tahun itu dikatakan golden period. Jadi Iya. periode emas yang benar-benar menentukan kecerdasan anak. Karena kalau misalnya kebutuhan gizinya nggak tercukupi atau kurang, maka yang terdampak paling paling Besar. fatal ya, paling besar adalah ya otaknya gitu. Nah, yang pertama ya pasti kecerdasan, dan kita lihat dari hasil data kemarin memang
IQ Indonesia ini agak di bawah ya. Nah, betul. itulah jadi pentingnya kita untuk menggalakkan kembali pentingnya mencukupi kebutuhan gizi dari anak. Kemudian ya selain itu untuk pertumbuhan tulang. Jadi bisa saja kalau kurang gizi anaknya jadi pendek gitu ya, perawakan pendek, lalu imunnya jadi rendah dan juga pada saat dewasanya akan berdampak menjadi ketidakmampuan untuk berkreativitas, untuk bersaing. Jadi akhirnya dapat untuk ujungnya lagi akan dapat merugikan perekonomian negara loh, karena Betul. ketika dewasa dia nggak mampu untuk melakukan pekerjaan dengan baik atau mengembangkan diri gitu. Betul. Jadi ini tuh benar-benar sebuah hal yang memang berkesinambungan ya dok ya. Penting sekali Dan sebenarnya. penting sekali bahkan dok mungkin dari pas ibunya, mamanya masih Iya, mengandung iya, ya iya, dok iya, ya. betul, Itu kan betul. kebutuhan nutrisi gizi Ya, harus karena yang tercukupi ya. 1000 hari Iya. kehidupan itu ya, 1000 hari pertama kehidupan sejak mulai dari konsepsi atau pembuahan saja sudah harus dipikirkan Oke. bagaimana gizi anak di dalam kandungan. Oke, baik. Nah, parents itu tuh pentingnya kenapa harus dipikirkan nutrisi gizi anak bukan hanya ketika anak itu sudah beranjak dewasa, bahkan dari masih dalam kandungan ya, Dok Ya. ya. Oke, kita lanjut ya, Dok ya. Gimana sih, Dok, cara mengetahui apakah kebutuhan gizi anaknya sudah terpenuhi atau belum? Nah, misalkan nih untuk usia anak sekolah di Stella Maris nih, Dok. Ini kan usianya dari start 3 tahun, Ya. dari masuk toddler ya, Ya. sampai dengan 15 tahun. Ya. Itu tuh sudah senior high atau SMA kelas 3. Gimana sih dok cara membangunlah habit untuk mengetahui bahwa nutrisi itu sudah terpenuhi sehari-harinya? Yang pertama untuk kita tahu bahwa nutrisi gizi anak kita ini udah cukup apa kurang nih gitu Iya. ya. Nah, memang kita bisa lihat yang utama itu dari data ya. Oke. Jadi jangan tertipu ya kalau misalnya anaknya kelihatannya gendut gitu ya, atau misalnya selalu aktif, kalau misalnya diajarin cepet nangkep gitu ya. Tetapi diam-diam ternyata dia udah kekurangan zat gizi sehingga dalam jangka panjang dia jadinya akan terjadi penurunan dari kecerdasan gitu ya. Nah, kita perlu data untuk memastikan atau menjustifikasi bahwa anak kita memang gizinya cukup, yaitu dengan grafik. Nah, grafik-grafik ini sudah banyak beredar, bisa dipakai namanya grafik CDC ya. Kalau misalnya anak yang 3 sampai 15 tahun itu ada di grafik CDC. Atau kalau nggak mau pusing bisa di-download aplikasi Primaku namanya. Nanti tinggal dimasukkan BB dan tinggi badan anak, lalu otomatis dia akan masuk ke dalam grafik. Nah, di grafik tinggal kita lihat apakah dia masuknya kategori gizi cukup atau gizi kurang. Jadi harus itu yang kita tahu bahwa oh ternyata pertumbuhan dan perkembangan anak saya sesuai dengan area yang normal dan area yang gizi baik, sehingga baru kita tahu itu sudah terpenuhi gitu. Oke. Karena memang kalau kita lihat anak-anak sekolah kan misalnya satu kelas itu bisa beda-beda tingginya ya. Betul, Ada yang tinggi banget, ada yang Betul. jadi itu pun juga harus merujuk kepada grafik. Kita nggak bisa bilang bahwa oh anak yang kecil ini kurang gizi Kurang nih gizi, gitu. iya. Karena bisa saja memang secara genetik atau secara memang perawakannya dia memang di kecil seperti itu kira-kira. Oke, berarti bukan patokan kecukupan gizi itu dari fisik ya dok Ya, ya. ya. Harus benar-benar ada perhitungannya dan harus betul-betul diketahui lah untuk perhitungannya gizi Mungkin yang cukup fisik itu bisa seperti kita apa. lihat sebagai screening awal gitu Iya. ya. Kalau kita lihat kok ternyata lebih banyak nih yang lebih besar dan lebih tinggi daripada anakku, maka kita pikirkan oke kita cek deh gitu kira-kira. Oke, baik dok. Nah dok, kenapa sih bisa dibilang nih kalau misalkan kurang nutrisi atau kurang gizi itu berpengaruh banget dalam proses belajar dok? Ya, kalau belajar itu kan banyak faktor yang bekerja secara berkesinambungan dan bekerja secara bareng-bareng gitu ya. Jadi dalam belajar kan kita harus punya memori yang bagus, konsentrasi yang bagus gitu ya. Fokus bisa langsung menjawab dengan cepat gitu ya, Tangkap, kira-kira iya. ya cepat nangkap gitu ya. Betul. Nah, jadi ini yang tadi saya jelaskan bahwa ketika anak itu kurang gizi ya, mungkin saja misalnya gini, oh ternyata tadi data grafiknya bagus. Nah, ternyata dia kekurangan zat gizi mikro tadi, entah itu dia anemia, misalnya sel darah merahnya kurang. Banyak itu terjadi di remaja-remaja. Nah, itu saja bisa menurunkan konsentrasi karena kalau kita zat gizi dan oksigen kan memang dihantarkan dengan pembuluh darah kita ya, ada yang ke otak, ada yang ke jantung dan sebagainya. Nah, ketika transportnya berkurang, tentu saja zat gizi dan oksigen yang dihantarkan ke otak terutama saat belajar juga berkurang. Jadi selain nggak konsentrasi juga letoy gitu ya, cepat lemas, ngantuk kan gitu kira-kira.
kayaknya lemes terus bawaannya ya dok Iya, ya. ngantuk gitu ya, sering ngantuk gitu. Nah, nanti kita bisa perhatikan ya anak-anak kita Iya. sendiri gitu ya. Mm. Apakah jadi nggak bisa sekedar, ayo semangat dong, Iya, kok kamu bener. males-males sih gitu ya. Bener dok, Nah, bener. ternyata memang dia pada saat dicek labnya Iya. dia ternyata anemia salah satunya Mm-mm. gitu ya. Oke, nah jadi ini penting banget nih untuk para parents. Kalau misalkan ada laporan dari gurunya nih, misalkan anak mami kok di kelas lemes terus atau ngantuk terus, jangan langsung diomelin parents ya. Mungkin boleh dilihat dulu nih dari pola makannya, Ya, pola asuhnya seperti apa, apakah sudah cukup nutrisi gizinya ya, masuk ya. ya. Sehingga ini juga bukan hanya peran anak, tapi peran parents ini sangat dibutuhkan gitu. Mungkin gizi ini adalah hal yang bisa dibilang standar sehari-hari kita pasti berpikir bahwa kita makan minum saja sudah tercukupi gitu. Ya. Tapi ini penting sekali ternyata malah lebih dari itu. Iya, betul. Betul ya dok ya. Oke dok, nah kebetulan nih parents Stella Maris kan juga banyak ya yang masih beraktivitas sambil memiliki anak usia sekolah. Ya. Boleh nggak sih dok dikasih suggest nih, mungkin bingung, aduh kalau misalkan saya mau mencukupi kebutuhan gizi anak saya, makanan apa sih yang kira-kira menjadi salah satu pilihan tepat nih dok? Oke. Jadi sesuai dengan tagline dari Hari Gizi Nasional 2023 ini adalah bahwa isi piringku kini kaya protein. Oke. Jadi sudah jelas bahwa yang kita ikuti sesuai dengan anjuran Kemenkes adalah isi piringku yang isinya gizi seimbang tadi, kemudian bahkan kaya protein, yaitu ditambahkan lagi harus ada protein. Jadi secara umum sebenarnya sama ya antara makanan anak sama makanan orang dewasa ya. Itu setiap kali makan utama ataupun snacknya diharapkan itu ada ketiga hal tadi, yaitu karbo dan protein. Nah, memang habitual makan orang Indonesia itu kurang protein. Misalnya pagi-pagi dikasih kentang goreng gitu ya pakai saus sambal, kemudian siangnya dikasih nasi goreng gitu ya, oke lah pakai 1 telur gitu ya, kemudian malamnya entah dia makan martabak lah atau dia makan apa, akhirnya kalau kita lihat nggak ada proteinnya gitu. Karena protein itu kan diambil dari hewani, misalnya daging, ayam, ikan, seafood, atau dari nabati, kacang-kacangan, polong-polongan dan sebagainya. Nah, protein sendirilah yang akan membuat konsentrasi turun kalau misalnya kurang ya. Kemudian apalagi dengan pertumbuhannya lebih-lebih, misalnya ototnya dan tulangnya akan terpengaruh gitu. Jadi gampangnya kalau mau kasih makan anak, kita lihat di piringnya, oh sudah ada proteinnya atau belum. Misalnya kentang goreng tadi, tambahkanlah 1 butir telur rebus misalnya ya. Atau misalnya kita gorengkan 1 ayam, jadi dia makan kentang goreng dengan ayam. Akhirnya kentangnya jadi karbonya, ayamnya jadi proteinnya, lalu minyak yang dipakai untuk menggoreng itu berupa lemaknya jatuhnya gitu. Oke, dok, pertanyaan tambahan nih dari saya dok. Kalau misalkan proteinnya itu mungkin mau diganti ya, kadang atau mungkin beberapa kali diganti dengan makanan olahan, apakah itu baik dok adanya misalkan seperti daging kaleng olahan atau mungkin nugget seperti itu? Oke, biasanya yang kita perhatikan itu adalah garam ya. Jadi kalau misalnya yang makanan sudah olahan ataupun proses meat itu biasanya tinggi garam. Kalau untuk soal pengawet sebenarnya kalau tidak berlebihan itu tidak berbahaya. Jadi ketika suatu makanan kemasan itu sudah launching ke pasaran, biasanya kan sudah diperiksa ya oleh BPOM dan sebagainya, sehingga jumlah takaran dari garam dan gulanya dianggap bahwa cukuplah, tidak berlebihan, sehingga bisa dilempar ke konsumen gitu. Nah, yang kita pikirkan hanyalah berapa sering yang kita pakai untuk konsumsi sehari-hari. Jadi kalau memang ternyata dipakainya cukup banyak dan dalam jangka panjang memang juga dapat membuat suatu penyakit-penyakit. Misalnya kalau yang garamnya tadi berlebihan, anak-anak itu bisa hipertensi loh. Jadi walaupun dia remaja, udah banyak sekarang kasus-kasus yang bertambah, misalnya yang diabetes lah, yang hipertensi, kolesterol tinggi, itu sudah ditemukan pada remaja. Iya, pada usia dini justru sekarang banyak ya dok ya? Iya, jadi sebenarnya boleh, cuman kita lihat misalnya parents lagi sibuk nih, ya udah goreng deh nuggetnya hari ini gitu ya. Tapi besok coba dipikirkan cara lain, misalnya besok itu sandwich dengan telur ceplok ya, dibikin jadi sandwich gitu ya, roti dan telur ceplok, ya, dikasih sayuran. Nah, mungkin besoknya lagi ada sosis, ya sudah dipakai sosis, mungkin boleh dicampur dengan telur dan sebagainya.
gitu. Oke, nah dok, kalau ngomong soal zat gizi nih ya, zat gizi apa sih dok yang kira-kira dibutuhkan untuk perkembangan kecerdasan otak anak? Atau mungkin dok, dokter Yohani menyarankan nggak sih kalau parents udah mulai memberikan multivitamin sejak dini untuk anaknya dok? Gimana? Oke, ya. Yang pertama untuk kecerdasan otak anak itu harus bareng ya antara zat gizi makro dari bahan makanan alami dengan multivitamin. Iya. Jadi maksud saya kita tidak bisa langsung pindah ke suplemen aja deh gitu Betul. ya. Kita bergantung aja sama suplemen. Saya dengar DHA itu bagus, saya kasih aja omega 3 fish oil gitu ya. Udah beres, pasti udah cerdas. Nah, itu belum tentu karena Oke. kalau dalam ilmu makanan semuanya saling bekerja sama, Melengkapi, iya. ya. Harus Jadi balance ya dok harus ya. balance. Jadi kalau misalnya omega 3-nya kita ngambil dari suplementasi, terus proteinnya kurang atau misalnya mineral yang lain atau mikro yang lain kurang, maka si omega 3-nya nggak bisa berperan di dalam tubuhnya gitu. Oke. Jadi untuk secara spesifik untuk zat gizi yang dibutuhkan untuk perkembangan kecerdasan otak anak, yang pertama tadi ya, yang mencegah anemia. Yang namanya anemia biasanya yang paling sering kekurangan zat besi dan kekurangan folat. Jadi kita harus cukupkan zat gizi, zat besi, dan folat ya. Misalnya contohnya gampang sebenarnya, dari daging merah ada, dari jeroan bahkan hati ayam, hati sapi juga ada ya. Boleh diberikan jeroan pada anak-anak ya, jadi nggak seperti orang dewasa. Kemudian misalnya juga dari apa lagi ya, dari nabati biasanya dari daun sayur-sayuran yang berdaun hijau gelap. Misalnya dari bayam, brokoli, itu pun juga ada, tapi jumlahnya lebih sedikit daripada hewani. Jadi memang yang disarankan selalu ada protein hewani deh buat anaknya ya, kalau memang nggak ada masalah dengan protein hewani. Lalu itu yang membantu untuk mencegah anemia tadi. Kemudian yang lain-lain itu ada zinc, kemudian ada omega 3 itu juga termasuk untuk konsentrasi ya dan fokus pada perkembangan kecerdasan otak anak. Nah, jadi kita bisa dapatkan dari ikan laut, dari misalnya kacang-kacangan, polong-polongan gitu ya. Atau misalnya kalau buah kita dapat dari alpukat, itu tinggi omega 3 ya. Kemudian dari seafood pun juga ada. Oke, kalau zinc itu tadi dari mana dok? Kita bisa Kalau zinc biasanya dari sereal ya, dari sereal juga ada, oke. atau misalnya ditambahkan ke dalam susu biasanya. Kemudian kalau yang zinc lebih banyak di nabati ya, kayak Oke. kacang-kacangan, kayak kedelai itu ada, tahu tempe itu ada zinc. Oh, oke dok, siap. Nah dok, boleh tahu nggak sih dok, kira-kira nih saran untuk parents kita maupun audiens yang menonton ya, kapan sih waktu yang dirasa tepat ya untuk orang tua itu bisa mengkonsultasikan kebutuhan gizi atau kecukupan gizinya pada dokter gizi? Mungkin ini lebih concern kepada parents yang masih mempunyai anak usia preschool sampai dengan primary ya dok ya, Ya, yang ya. masih di level bawah, yang benar-benar butuh perhatian ekstra dari orang tuanya. Ya, kalau dari saya sih memang dilihat dari data itu ya. Jadi kalau misalnya parents mungkin belum pernah ngecek grafik pertumbuhan dan perkembangan anaknya, boleh dimulai ya. Dimulai untuk mendownload aplikasi Primaku tadi, atau mungkin dilihat dari buku KIA juga ada kok. Atau setidaknya kalau kontrol ke dokter ya, atau ke posyandu misalnya, kan di situ pasti ditimbang ya. Nah, minta datanya ya. Saya tadi tinggi badan dan berat badan anak saya berapa ya gitu. Nah, nanti minta ditaruh di grafiknya kalau misalnya memang parents belum ngerti caranya ya. Nah, dari situlah sebenarnya kita bisa memulai lihat, oh saya perlu nih konsultasi ke dokter gizi ya, atau ke dokter anak juga boleh. Itu satu. Yang kedua ya mungkin dari perawakan ya, misalnya anaknya tadi nggak konsentrasi, atau misalnya lebih sering tidur-tiduran gitu. Kalau diajak main juga cepet capek dan sebagainya, atau juga perawakannya lebih kecil dan pendek daripada teman-teman sebayanya ya, maka itu bisa menjadi start point dari untuk konsultasi ke gizi. Oke, nah berarti parents nggak cuman anak-anak aja ya dok kayaknya ya, Ya. orang dewasa juga bisa Ya, mengalami. biasanya masalahnya beda ya. Kalau Ya. dewasa udah berlebihan jadinya ya. Jadi harus dikurangi berat badan. Betul. Oh, itu juga bisa ya dok ya? Iya, bisa ya. Oke, berarti bukan hanya anak-anak saja nih yang bisa memeriksa kebutuhan gizinya di Primaya Hospital Tangerang dengan Dr. Yohan, tapi bagi para parents, audience ataupun adult ya yang Ya. mungkin merasa obesitas, Ya, betul. yang mungkin merasa kok kayaknya saya makan sedikit nih, tapi kenapa berat badan saya kok naiknya drastis Ya, gitu ya.
boleh banget berkonsultasi langsung di Primaya Hospital Tangerang dengan Dokter Yohan. Nanti bisa dikonsultasikan dan mungkin bisa diberikan informasi pola makanan Ya, yang pola benar ya dok ya. makan ya, atau misalnya planning makannya seperti Iya. apa, olahraganya dan sebagainya. Oke, jadi untuk bukan hanya untuk anak-anak ya parents ya, ini untuk orang dewasa dan juga remaja, tolong jangan ambil jalan pintas. Apabila kalian mau memiliki badan yang ideal juga, boleh dikonsultasikan kepada dokter yang memang sudah sangat memahami bidangnya gitu. Nah dokter boleh nggak sih di-spill sedikit dong, kira-kira berapa sih kisarannya nih kalau misalkan mau konsultasi awal? Mungkin range-nya aja dok. Oke, kalau range-nya tergantung ini ya, kasus ya biasanya ya. Cuman mungkin kalau saya sendiri nggak terlalu tahu ya berapa. Nanti ditanyakan ke apa namanya ke front office yang di Oke. Primaya Hospital Tangerang atau di telepon juga bisa sepertinya ya. Yang pasti sangat terjangkau ya dok Iya, ya. sangat terjangkau kok. Nggak, sepertinya kan kita lihat kalau di misalnya kita dengar-dengar rumor gitu ya dokter gizi itu Betul. mahal sekali gitu ya. Betul, Itu betul, nggak ada, itu betul. mitos ya. Iya. Itu tidak sebenarnya sama saja harganya dengan dokter-dokter yang lain Iya, gitu ya. betul. Karena kan mungkin kalau misalkan parents mikir nih, kita mau catering sehat aja mahal ya, Iya, apalagi kita ke iya. rumah sakit Nah, itulah gitu loh. sayangnya ya, Iya. kenapa hal-hal yang membuat sehat itu justru Betul. dimahalkan gitu. Dan ditakutkan ya dok Iya, ya. iya, Jadinya iya, orang iya. lebih memilih, ah ya udah deh beli suplemen yang Iya. murah-murah dan kurang Enggak apa sih, namanya? enggak sebenarnya ya. Jadi Ya. memang cukup bisa lah di apa namanya, enggak terlalu tinggi ya harganya, itu bisa kok di reachable. Oke, nanti mungkin di akhir sesi boleh ya dok di-share nomor HP-nya ya dok Iya, ya. iya, iya. Jadi nanti bagi parents atau audience yang mau catat langsung nomor HP-nya setelah ini mau konsultasi dengan dokter Yohan, bikin appointment boleh banget. Oke, kita lanjut ya dok ya. Nah sekarang kita udah masuk ke sesi Q&A nih Ya. dok kebetulan. Dan udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Nah sebelumnya saya mau ngingetin lagi nih di sesi pertanyaan yang sekarang akan saya bacakan. Kita masih menerima pertanyaan-pertanyaan untuk yang masih mau bertanya karena nanti terakhir akan ada giveaway menarik dari Primaya Hospital Tangerang untuk 3 pertanyaan terbaik. Nanti nama pemenangnya akan diumumkan di akhir podcast. Oke, kita langsung masuk ya dok ke pertanyaan pertama. Baik. Aduh banyak banget ini yang nanya ya. Oke, yang pertama dari Ibu Esther di Tangerang. Dok, bagaimana kalau menghadapi anak-anak susah makan atau pilih-pilih makanan? Dan juga buah juga pilih-pilih. Orang tua melengkapi gizi anaknya bagaimana? Kalau anaknya picky ya dok ya. Ya. Apakah dengan makan 3 kali sehari ditambah dilengkapi multivitamin setiap hari udah cukup? Dan apakah boleh setiap hari diberikan vitaminnya? Vitamin imunitas boleh diberikan setiap hari nggak dok? Jadi Oke. case-nya ini anaknya picky dan orang tuanya apakah boleh nih memberikan vitamin dalam volume 3 kali sehari? Ya, baik. Jadi kalau misalnya usianya sekolah ya, nah itu caranya kalau misalnya memang anak itu maunya cuman beberapa jenis makanan aja, caranya adalah dengan chaining ya. Caranya itu chaining, artinya seperti rantai. Artinya gini, ketika anaknya memang doyannya pakai telur dadar misalnya ya, terus nggak mau yang lain dari protein yang lain, maka bisa dicampurkan dulu nih. Dicampurkan misalnya telur dadarnya dicampurkan, diselipin mungkin potongan udang atau potongan ayam ya, sampai anaknya memang sudah mulai ada terpapar rasa-rasa yang baru, sehingga baru mungkin ditambahkan porsi yang lebih besar, misalnya dari yang ayamnya tadi. Jadi awalnya seperti itu dulu, atau bikin nasi goreng tadinya nggak doyan ikan misalnya ya, boleh dicampurin tuh dikit ikan gitu ya kira-kira. Nah kemudian berikut juga yang lain juga seperti itu, misalnya awalnya dia cuma suka misalnya wortel gitu ya, maka kita bisa bikin capcay yang ada campuran sedikit sawi atau misalnya ada kembang kolnya, dan ke bawah nanti kita akan arahkan kepada anaknya, gak apa-apa dicoba dulu, ini sudah bareng-bareng sama wortelnya. Betul. Nah dengan chaining method tadi itu biasanya lebih banyak variasi makanan yang bisa dikonsumsi oleh anak gitu. Atau mungkin parents yang hobi baker ya, bisa bikin roti entah itu isi daging yang dicampur dengan ayam mungkin, atau misalnya ada tuna dan sebagainya. Itu pun juga bisa menjadi salah satu pilihan atau cara untuk mengatasi picky eaters ya. Nah kemudian yang lain adalah bahwa karena anak-anak ini pasti ngikutin contohnya, maka tentunya orang tua juga harus mencontohkan. Betul. Misalnya kalau misalnya kita mengharapkan anak itu doyan buah, doyan apa, tapi orang tua parentsnya juga nggak makan buah misalnya ya, atau jarang dilihat oleh anaknya makan buah, ataupun jarang di kulkas ada, maka tentunya anaknya juga nggak mau gitu ya. Jadi memang
butuh waktu yang konsisten sehingga anaknya akhirnya mulai menyukai bahan-bahan makanan yang lain. Jadi nggak apa-apa dimulai aja dari misalnya buah yang dia suka, misalnya semangka ya, maka nggak apa-apa semangka dulu aja. Nanti lama-lama bikin jus buah yang ada atau yang ada campurannya atau es buah gitu ya. Oke. Nah itu bisa mengenalkan kembali variasi-variasi dari buah-buahan atau makanan yang lain. Untuk multivitamin sebenarnya harus konsultasikan ke dokter ya sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak. Tetapi kalau secara umum memang multivitamin ya misalnya ada isinya vitamin C atau vitamin B gitu ya, itu nggak apa-apa diberikan setiap hari. Misalnya satu aja sekali sehari ya. Kemudian yang biasanya kita sarankan itu untuk anak-anak di Indonesia karena datanya mengatakan selalu kurang adalah vitamin D. Ya, vitamin D untuk anak-anak di bawah 5 tahun itu bisa diberikan 2000 IU. Kemudian untuk anak yang di atas 5 tahun bisa kebalik ya. Di atas 5 tahun bisa diberikan 2000 IU dan di bawah 5 tahun sampai 2 tahun itu bisa 1000 IU. Kalau di bawah 1 tahun biasanya diberikan 400 IU. Jadi ada sediaannya yang drop ya, jadi 1 tetes saja sudah cukup. Nah, biasanya vitamin D karena hasil penelitian kemarin ya dari Ikatan Dokter Anak Indonesia ternyata hampir 80-90% anak-anak di Indonesia kekurangan vitamin D di tubuhnya. Jadi akhirnya boleh diberikan sebagai maintenance ya. Kalau misalnya memang untuk dosis yang lebih tinggi harus cek dulu gitu ya, cek vitamin D-nya kadarnya berapa. Jadi biasa multivitamin, vitamin D mungkin sesekali boleh diberikan vitamin-vitamin yang lain, tapi nggak rutin juga nggak apa-apa. Oke. Nah, kalau untuk vitamin D untuk anak itu ada yang bukan berbentuk tablet ya, Dok ya? Bisa Iya, ada diminum yang drop ya, oke. yang tetes gitu. Kemudian ada tablet kecil yang dikunyah, jadi rasanya pun enak ya, ada vanila, coklat gitu. Oh, Kemudian baru yang bentuknya kapsul atau yang pil yang diminum juga ada. oke. Jadi Sirup juga ada ya. sirup juga Ya, ada ya, ya, Dok ya. ya. Oke, jadi nih para parents nggak perlu takut anaknya nanti menolak lagi untuk Ya, menelan ya. obat ya. Biasanya yang lebih mempan itu yang tablet kunyah ya, kayak permen soalnya. Kayak gummy gitu ya, Dok Iya, ya. ada yang gummy, ada yang memang kayak permen, Oke. tablet. Oke, baik. Nah, kita lanjut ya, Dok, ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Ridwan di Kebayoran Lama. Selamat sore, dokter. Apabila anak kurang minat makan, apakah dengan suplemen dapat membantu kekurangan gizinya, Dok? Ini kayaknya kasusnya mungkin mirip-mirip ya. Iya, mirip-mirip ya. Jadi memang yang dibenerin dulu makannya dulu ya. Karena sebenarnya kita nggak bisa menggantikan makan utama atau Betul. makan dari bahan makanan itu dengan suplementasi. Nggak Betul. bisa. Karena kalau suplementasi itu kan tunggal seringnya ya. Jadi sementara kalau proteinnya anak ini kurang, siapa yang akan ngangkut si vitaminnya? Karena transportnya si vitamin itu adalah si protein gitu kira-kira. Oke, jadi harus balance ya seperti yang tadi disampaikan Iya. dokter, harus ada balancing antara multivitamin dan juga nutrisi dari mikro ataupun mikronutrisi Ya. tadi ya, Dok ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bu Mustika di Jambi. Siang menjelang sore, Dok, saya mau tanya, anak saya usia 6 tahun, tapi anak saya alergi dengan susu sapi, daging sapi, dan apapun yang merupakan olahan sapi. Jadi bagaimana, Dok, memenuhi kebutuhan daging merah seperti sapi, kambing, dan lain-lain, karena jika diberikan anak saya seperti merasa sesak nafas Oke. gitu. Ya, kalau memang sudah ada alergi ya nggak apa-apa, nggak usah dikasih ya. Oke. Jadi memang itu yang saya bilang tadi bahwa kalau pengaturan makan itu sangat individual. Jadi kita jangan merasa bersalah gitu, oh anak saya nggak bisa makan daging merah, apakah dia akan tumbuh, apakah dia akan pinter, itu tetap bisa Oke. pinter karena yang dihitung itu adalah kadar protein totalnya per hari. Nah, entah itu diambil dari ayam, dari ikan, dari telur gitu ya. Yang penting parents nanti memberikan sumber protein dari yang bisa dia konsumsi, Penggantinya ya, Dok, ya. yang bukan menyebabkan dia alergi. Iya. Apalagi kalau alergi berat gitu ya sampai sesak napas tentunya akan mengancam nyawa kan Betul, kalau iya. kita paksakan Iya, gitu. betul. Nah, untuk soal alergi sendiri nanti sebenarnya bisa diobati dengan dokter anak ya, dokter spesialis anak mungkin punya cara-cara untuk desensitisasi lah namanya atau memberikan obat-obat untuk mensupres alergi. Nah, tapi itu mungkin akan ada terapi yang agak jangka panjang gitu ya. Cuman untuk sementara ya silakan berikan sumber-sumber protein lain yang tidak menyebabkan alergi pada anak.
Oke, baik. Nah, berarti nggak perlu ada rasa bersalah dari parentsnya. Coba aja untuk sambil konsultasi mengenai Ya, alergi anaknya ini, bisa sambil men-challenge lah kira-kira nih mau berkreasi apa sih mamahnya ya, untuk membuat anaknya bisa tetap tercukupi ya, ya. Dok ya, kebutuhan gizi dan juga nutrisinya. Oke, kita lanjut ya, Dok. Ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Jessie Olivia di Tangerang. Pertanyaan pertama, ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, Dok, banyak yang bilang kalau hati ayam kampung itu bagus untuk zat besi. Tapi saya pernah konsultasi ke dokter gizi anak, katanya hati ayam itu tidak bagus untuk dikonsumsi karena hati itu merupakan tempat penampungan racun. Itu gimana tuh, Dok? Iya, iya, iya. Oke, saya juga dapat panduan ini bahkan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia Mm-mm. sendiri ya, bahwa kalau untuk konsumsi hati ayam ataupun hati sapi pun juga tidak masalah ya, Oke. nggak apa-apa karena sudah kita masak secara mateng. Jadi yang penting yang namanya bahan makanan misalnya hewani ya, Mm-mm. yang penting itu harus dimasak sampai mateng ya. Bahkan kalau telur pun ya tidak disarankan untuk dikonsumsi dalam keadaan setengah Setengah matang. mateng gitu ya. Kita harus lihat kuningnya itu sudah mateng atau belum gitu. Karena memang tetap saja akan ada kuman-kuman. Memang kalau yang namanya daging itu banyak kuman sebenarnya, daging Oke. mentah. Jadi bahkan kita disarankan untuk mempunyai alat masak yang berbeda ya, ataupun pisau yang berbeda untuk pengolahan daging mentah dan daging matang gitu, supaya tidak pindah-pindah tuh si kuman ya, kira-kira begitu. Jadi balik lagi ke hati ayam ya nggak apa-apa, karena hati ayamnya sudah kita olah dengan baik ya, dengan matang, dan ya yang namanya dulunya fungsinya untuk detoks racunnya di ayam ya tetap akan nggak masalah, nggak apa namanya ya, nggak ada racunnya lagi di dalam hati ayamnya kalau kita sudah olah dengan matang. Nah, memang kalau dibandingkan kandungan zat besinya itu sangat tinggi sekali. Nah, nomor satu itu memang hati ayam. Jadi kalau memang anak itu memang membutuhkan peningkatan dari sel darah merah dengan cepat, ya memang hati ayam inilah salah satu cara pemilihannya. Nah, ada lagi kadang-kadang yang bilang, oh kolesterolnya tinggi gitu ya. Mm-mm. Nah, untungnya pada anak kita tidak terlalu concern terhadap kolesterol. Justru yang kita harus kurangi adalah sumber kolesterol dari makanan junk food, fast food, ataupun tadi yang gorengan-gorengan Iya. yang sering dia jajan. Mm-mm. Misalnya anaknya makan gorengan, fried chicken, atau beli cilok dan sebagainya. Nah, itulah baru kalau mengumpul bersama-sama dengan hati ayamnya, tentunya bisa menyebabkan kolesterolnya meningkat. Tapi kan kalau kita lihat siapa yang lebih bermanfaat, ya tetap hati ayam dibandingkan tadi yang gorengan dan fast foodnya. Oke, jadi segala sesuatu bentuknya apabila sudah diolah ya, Dok ya, terutama yang dari Ya. hewani, Ibu Jessie tidak perlu khawatir lagi karena dari Dokter Yohan Ya. sudah menyatakan itu aman, boleh dikonsumsi. Nah, pertanyaan keduanya di Dok dari Ibu Jessie, mertua saya pernah bilang kalau anak nggak mau makan nggak apa-apa, kasih susu aja, itu udah cukup. Soalnya pengalaman mertua dulu ngasuh anak seperti itu, buktinya anaknya juga pintar. Gimana ya, Dok? Anak saya sekarang 15 bulan. Terima kasih. Oke. Mitos atau fakta ya, Dok? Oke ya. Ya memang ada yang namanya feeding rules ya. Jadi tadi kita kembali lagi bahwa apa namanya, susu ataupun vitamin tidak bisa menggantikan Iya. makan utama ya. Jadi sebenarnya parents itu pikirannya nggak hanya sekedar memberikan makan loh, tapi Betul. kita harus apa namanya mengajarkan gimana cara makan yang benar, karena itu yang akan dia bawa sampai dewasa nanti. Betul. Nah, yang pertama itu, jadi dia harus punya pola makan, dia harus tahu bahwa makan itu ya seperti ada apa, kalau Indonesia ya ada nasi, ada lauk pauk dan sayur dan sebagainya. Jadi dia pun akan lebih mudah beradaptasi saat dia dewasa. Gimana kalau nanti dia kos-kosan, yang ngekos misalnya, dia harus minum susu terus, kan nggak mungkin ya. Nah, kemudian yang kedua biasanya akan ada dampak pada pertumbuhannya, misalnya karena jarang mengunyah, jadinya ada masalah di rahangnya ya, pembentukan rahangnya jadi nggak sempurna, atau bahkan bisa mengganggu artikulasi dalam bicara dan sebagainya. Nah, dari susu juga pastinya ada zat-zat lain yang tidak terkandung di dalam susu formula gitu ya, yang apa namanya, yang bisa kita dapatkan dari bahan makanan. Nah, itu beberapa concern. Jadi sebenarnya karena ini anak-anak, dan anak-anak itu pasti bisa kita ajarkan ya. Memang akan ada beberapa kali failure ya, gagal pasti ya. Jadi silakan dicoba terus menerus ya. Mulai diajarkan feeding rules, misalnya ada jam saat makan. Kalau anak ini nyusu terus, maka
parents harus menghentikan 1 kali jam susunya supaya dia lapar. Sebagai manusia, kita pasti punya ada yang namanya respon lapar, dan anak ibu pasti akan makan kalau dia lapar. Oke. Nah, kalau dia kenyang ya gara-gara minum susu terus, tentunya dikasih makan nggak mau gitu ya. Betul, Jadi betul. kita harus perhatikan hal-hal seperti itu. Dan kemudian misalnya tadi dengan minum susu aja juga pinter kok gitu ya. Betul. Bagaimana kalau ternyata sebenarnya potensi anaknya bisa lebih pinter lagi daripada itu? Nah, kita kan nggak pernah tahu ya. Kita bisa lakukan hanyalah memberikan yang terbaik dan optimal, Betul. yang sesuai dengan panduan-panduan yang sudah dikeluarkan oleh perhimpunan-perhimpunan profesi yang ahli gitu ya, dari kedokteran anak Indonesia dan sebagainya. Oke, baik. Karena memang zaman makin kesini tuh zaman juga semakin maju ya dok Iya, ya. iya. Segala sesuatu bisa dipermudah, baik dari sisi informasi, sumber informasi, dan juga pastinya parents harus bisa berpikir lebih kritis juga lah ya Iya, dok, iya. yang terbaik tuh untuk anak seperti apa gitu. Oke, kita lanjut ya dok ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Ibu Elvis di Legok Permai. Sayur kan penting ya dok untuk kebutuhan gizi. Jika tidak suka sayuran, bisa diganti apa ya dok agar tetap bisa mendapatkan gizi yang seimbang? Oke, bisa diganti buah ya. Jadi Buah, oke. pertama yang sayur tadi itu kita tadi ya chaining method tadi ya, jangan lupa ya. Ya. Kalau misalnya ternyata ada satu sayur yang disuka, maka bisa diberikan pendampingan. Jadi ditambahin lagi sayur yang lain dan sebagainya. Kalau misalnya anak ini memang benar-benar nggak suka sayur apapun gitu ya, biasanya kita coba dengan yang bentuknya tuber. Tuber itu seperti cup gitu ya, seperti tabung. Contohnya kayak timun gitu ya, atau misalnya seperti wortel gitu ya. Kalau nggak doyan juga, biasanya cari yang kriuk-kriuk gitu, misalnya kayak brokoli, kembang kol dan sebagainya. Dan jangan lupa kita contohkan juga sebagai parents ya, kita harus contohkan juga. Jadi boleh seperti itu. Kalau misalnya sambil kita melatih makan sayurnya, boleh digantikan dengan buah atau dari kacang-kacangan dan polong-polongan. Mungkin misalnya bikin bubur kacang hijau atau es kacang merah gitu, itu bisa. Betul. Nah mungkin kalau parents juga mau berkreasi kan bisa ya dok, mungkin sayurnya di bake atau gimana jadi Ya, crispy iya, gitu ya iya, dok iya, ya. iya. Seperti yang banyak zaman sekarang Ya, lebih aman kalau bikin dipraktekkan. sendiri gitu ya. Betul, daripada membeli yang instan ya. Oke, kita lanjut dok ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Bapak Valentino. Mohon saran dokter kalau anak yang tidak suka makan sayur, kira-kira solusinya gimana? Nah ini sama ya dok ya, seperti yang Ya, tadi ya, sudah dijawab ya. ya, Boleh digantikan dengan buah ya, ya. Ataupun yang tadi menggunakan chain method itu ya dok ya, ya. training method. Jadi tetap memberikan sayur juga, Ya. cuman mungkin bisa diolah ya, Ya. atau dikreasikan Atau juga. dikreasikan. Oke, nah pertanyaan yang selanjutnya nih dok dari Bapak Firly di Gading Serpong. Bagaimana rumus menghitung kalori untuk anak umur 8 sampai dengan 12 tahun dok? Ada rumusan secara umum kah dok? Atau mungkin Pak Firly bisa lihat di mana nih dok? Oke, dari kalori tadi ya. Iya. Jadi biasanya untuk umur segitu 8 sampai 12 tahun itu di angka 70 ya. Oke. Jadi berat badan anak dikalikan 70, maka hasilnya adalah kalori yang diberikan secara harian. Ya, jangan lupa nanti hasil kalorinya dibagi lagi ya untuk kebutuhan makronya tadi. Jadi kira-kira kalau udah dapat hasilnya 70 kali berat badan anaknya Pak Valentino atau Pak Iya, Philip ya tadi. tadi Bapak Firly. Pak Firly ya. Nah, 70 kali berat badan anaknya, Iya. kemudian hasilnya dikalikan 50% untuk karbohidrat, kemudian dikalikan 15 sampai 20% untuk protein, dan 30 sampai 35% untuk lemaknya. Nah, ketika sudah dikalikan kan masih bentuk kalori. Iya. Jangan lupa diterjemahkan dalam bentuk gram, karena biasanya yang kita beli di pasar itu kan gram ya. Misalnya beras berapa gram gitu ya. Nah, kira-kira kalau 1 kalori, jadi gini, untuk yang karbohidrat dan protein itu 1 gram itu sama dengan 4 kalori Oke. ya. Sementara kalau untuk lemak 1 gramnya sama dengan 9 kalori. Jadi nanti dibagi. Jadi hasil karbo, protein dibagi 4, keluar gramnya. Oke. Yang lemak dibagi 9 menjadi satuan jadi gram ya, dari kalori menjadi gram. Nah, jangan lupa kalau sudah mendapatkan gram dari protein, bukan berarti itu gramnya daging. Jadi setelah kita hitung, misalnya hasilnya, oh dia dapatnya 35 gram nih protein per hari.
maka berapa gramkah daging yang mengandung 35 gram. Contoh kita lihat dari telur. Satu butir telur itu sekitar 7 gram. Jadi kalau kita maunya anak ini makan telur aja deh seharian misalnya ya. Mungkin dia butuh 7 telur. Jadi kita kasihlah 2 di pagi, 2 di siang, 2 butir di malam, baru 6 ya. Satunya mungkin di jam snack. Contohnya gitu. Nah, untuk yang lain-lain mungkin bisa dilihat dari browse ya, dilihat di internet. Bagaimana cara menghitung kalorinya. Kalau memang konsultasi ke misalnya salah satunya ke Primaya, nanti akan dihitungkan untuk kebutuhan personal dari anak ataupun dari pasien ya. Jadi pasien itu tinggal pulang dengan membawa catatan bahwa anaknya perlu makan 30 gram ikan misalnya atau 50 gram daging, ya tinggal dipotong 50 gram daging, ditimbang mungkin, kemudian ya dimasak dan diberikan kepada anak. Misalnya nggak habis nih, berarti sabar, nanti coba lagi sampai dia akhirnya asupannya sesuai dengan perhitungan kalori yang diberikan. Betul. Mungkin kalau misalkan nanti parents yang mau konsultasi langsung ya dok ya ke Primaya, nanti bisa dibuatkan panduan pola makannya dan parents juga bisa mulai untuk meal prep ya. Jadi setiap hari nggak harus mikir nih, hari ini kasih makan apa, besok kasih makan apa gitu. Udah ada kurang lebih panduannya dok. Nah oke, pertanyaan kedua ya tadi dok masih dari Bapak Firly. Apakah betul dok ada urutan makan? Misalkan makan sayur buah dulu, baru daging-dagingan, dan apakah betul baiknya konsumsi makanan berupa protein plus sayur atau sayur plus karbohidrat, tapi tidak menggabungkan karbohidrat dengan protein. Oke, ya. Sebenarnya itu masih mitos ya, itu namanya combining diet ya, combining food diet kalau nggak salah ya, diet combining food gitu ya. Jadi secara teoritis itu nggak ada ya, itu hanya mempersulit saja. Jadi sebenarnya makan itu cukup gampang ya, jadi tapi memang banyak di luar sana itu yang dibikin susah sehingga kesannya itu bagus dan penting dan akhirnya ya kita coba gitu ya, padahal sebenarnya nggak ada masalah. Bahkan mungkin ya kalau kita pikirkan misalnya tokoh-tokoh yang pintar di sebelum generasi-generasi sebelumnya, tentunya nggak akan mungkin dia akan harus mengurutkan makannya mana dulu baru yang lain-lain dan sebagainya. Jadi nggak applicable banget gitu ya. Jadi nggak ada masalah sebenarnya untuk makan seperti biasa ya, misalnya sayur, ada lauknya dan sebagainya. Memang biasanya kita menyarankan yang tadi adalah buah dan sayur sebelum makan utama, biasanya untuk pasien yang diabetes, supaya nanti si serat dari sayur dan buah akan memperlambat penyerapan gula dari karbohidrat di menu utama. Misalnya dia makan apel dulu, kemudian makan nasi, sehingga gula yang ada di nasi nggak cepet-cepet masuk jadi gula darah karena dihambat oleh serat-serat dari apel misalnya. Atau yang lagi diet mau turun berat badan, boleh juga tuh. Misalnya makan apel dulu sehingga cukup kenyang dan nggak terlalu banyak makan nasi atau makan cemilan-cemilan yang setelahnya jadinya lebih berkurang sehingga kalori yang masuk berkurang. Ya gitu aja kira-kira. Oke, jadi ada yang memang mitos, ada yang memang benar-benar harus dipraktekkan demikian ya dok ya. Berarti buah tuh baiknya sebelum makan nasi ya dok ya, daripada sesudah. Ya kalau kita punya tujuan tadi, misalnya kita mau tujuannya menurunkan gula darah atau mau menurunkan berat badan. Tapi kalau secara umum kita baik-baik saja, nggak ada masalah. Mau makannya sebelum makan nasi atau sesudah makan nasi nggak masalah. Oke, baik. Nah, kita lanjut ya dok ke 3 pertanyaan terakhir ya dok. Ada pertanyaan dari Ibu Melani di Jakarta Barat. Dokter, saya mau tanya, anak saya tidak bisa duduk diam dan kurang konsentrasi. Apakah gula atau makanan-makanan yang manis dapat menyebabkan anak saya kurang konsentrasi atau mungkin kelebihan? Ya, boleh ya. Ada penelitiannya yang mengatakan kemungkinan memang kebanyakan gula gitu ya akan menyebabkan anak menjadi lebih hiperaktif gitu ya, lebih aktif. Nah, tentunya kalau ini perlu diperiksa ya, perlu dikonsultasikan ke dokter dulu, ke dokter anak untuk menyingkirkan penyebab-penyebab lain gitu ya. Apakah mungkin ada misalnya entah ADHD namanya atau misalnya hiperaktif dan sebagainya ya. Nah, itu perlu dicek dulu tumbuh kembangnya apakah memang baik atau memang ada permasalahan ya. Jadi sebelum kita buru-buru langsung coba-coba saja deh langsung mengkat seluruh gula dan sebagainya. Nah, lebih baik dikonsultasikan dulu karena banyak penyebab-penyebabnya yang perlu kita kita eliminasi atau kita pilah dulu, baru nanti kita cari solusinya yang lebih tepat seperti apa.
Oke, mungkin langkah awalnya adalah bisa konsultasi terlebih dahulu Ya, ya, Dok, boleh, ya. boleh ya. Konsultasi terlebih dahulu ke dokter anak, baru nanti mungkin setelah ke dokter anak bisa dirujuk ke dokter spesialis gizi klinik. Oke, pertanyaan selanjutnya ada dari Ibu Anita di Citra Raya. Dok, anak saya usia 13 tahun dan kalau duduk saya lihat tulang belakangnya selalu melengkung dan cenderung bungkuk. Kalau saya minta duduk tegak katanya cepat pegel atau nggak nyaman. Itu kira-kira apakah ada pengaruhnya, Dok, ke komposisi tulang yang yang disebabkan oleh kekurangan gizi atau kalsium atau gimana, Dok? Ya, sepertinya nggak ada hubungan ya dengan komposisi tulang dan sebagainya ya, kecuali memang terbukti dari pemeriksaan ya, Ya. atau misalnya pernah jatuh langsung patah misalnya gitu ya, mungkin jatuhnya nggak terlalu keras tapi langsung patah ya, kira-kira begitulah. Yang lain-lain kalau kita lihat dari kekurangan zat gizi yang berhubungan dengan tulang, misalnya kan kira-kira yang berhubungan dengan tulang itu ada magnesium, kalsium, vitamin D. Itu bisa dilihat juga dari kuku, dari rambut ya. Misalnya memang anaknya rambutnya sering rontok atau kukunya sering patah-patah gitu ya. Nah, itu mungkin bisa kita pikirkan, oh, zat-zat tertentu yang juga berkaitan dengan tulang mungkin kurang ya. Tapi kalau soal postur, posisi memang perlu diarahkan ya untuk bisa lebih baik, atau memang kursi dan mejanya yang dilihat mungkin memang ukurannya nggak pas sehingga anaknya harus jadi membungkuk, mungkin dia lebih tinggi daripada mejanya itu gitu ya. Nah, masalahnya adalah kalau posturnya memang nggak dibenerin gitu ya, nah lama-lama justru akan berdampak pada pertumbuhannya karena bisa saja dia nanti terjadi lordosis atau skoliosis, kelainan-kelainan tulang belakang ya, yang akan terbawa jadinya pada saat pertumbuhan tulangnya ya akhirnya menjadi seperti itu sampai dia dewasa. Oke, baik. Jadi untuk kalau bisa sih sarannya gejala apapun sedini mungkin ya, Dok, begitu terlihat, begitu ketahuan mungkin bisa segera dikonsultasikan Iya, ya. iya. Agar mungkin bisa di-refer kepada dokter spesialis mana nih yang tepat untuk penanganannya. Nah, pertanyaan terakhir ya, Dok, Ya. ada dari Ibu Angel di Tangerang. Dok, anak saya usia 9 tahun, ikut klub baseball seminggu 3 kali, 2 sampai 3 jam per sesi. Saran dari teman saya untuk memberikan whey protein Oh iya, iya. untuk menambah massa otot. Apakah aman, Dok, untuk anak-anak? Ya, ya. Ya. Sekali lagi yang namanya suplementasi, baik itu susu suplemen ya, protein powder ya, itu adalah untuk menutupi kekurangan dari intake atau asupan dari bahan makanan alami ya. Jadi boleh-boleh saja sebenarnya ya, misalnya kalau kita mau tambahkan whey protein boleh, tetapi tetap sebagai tambahan. Artinya silakan cukupkan dulu kebutuhan proteinnya dari bahan makanan alami, misalnya telurnya ditambahkan atau ayamnya atau daging-daging dan sebagainya. Kemudian baru ditambahkan dengan whey protein. Biasanya saya menyarankan konsumsi whey protein itu ada sekitar 1-2 kali sehari saja, sesuai dengan takarannya. Oke, harus sesuai dengan takarannya Ya. ya, Dok. Ya, jadi bukan berarti tidak boleh, tapi harus betul-betul sesuai dengan takarannya. Jangan diberikan over, jadi nanti bisa ada efek sampingnya juga. Ya. Oke, nah terima kasih nih Dokter Yohan sudah menjawab Sama-sama. semua pertanyaan yang ada di Bisa, podcast bisa. kita sore hari ini, dan senang sekali pertanyaannya juga sangat variatif, parentsnya juga sangat kritis ya, dan mau tahu nih lebih mengenai informasi-informasi tentang gizi itu sendiri. Nah, parents yang tertarik dengan informasi Stella Maris bisa menghubungi kami di nomor 0878 7278 5231 dengan format nama, _usia anak, _pertanyaan. Nah, nggak kerasa ya kita udah ngobrol bareng nih, Dok, 1 jam, dan sekarang kita sudah mencapai closing time. Jadi terima kasih sekali lagi untuk Dokter Yohan yang sudah mau meluangkan waktunya sore hari ini. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak juga untuk Primaya Hospital Tangerang karena sudah bersedia untuk hadir ya, Dok, ya, untuk mensupport podcast kita sore hari ini. Dan jangan kapok ya, Dok, nanti kalau diundang lagi. Semoga siap. bisa kembali memberikan edukasi dan mungkin secara offline, Dok. Oh iya, nanti. iya, iya. Oke, dan mohon Silakan. maaf banget nih kalau misalkan masih ada pertanyaan yang belum terjawab ya sore hari ini. Terima kasih juga kepada para peserta audiens podcast yang sudah setia menonton sampai akhir sesi. Terima kasih juga untuk narasumber kita, sekali lagi Dokter Yohan. Dan mungkin ada 1-2 kata, Dok, yang mau disampaikan kepada para peserta podcast. Silakan.
Ya, baik. Jadi terima kasih banyak Miss Yovita dan Ya, juga Stella Maris atas kesempatannya. Ya, jadi kalau dari saya memang yang namanya makanan dan pola makan itu memang harus diatur dari dini karena kita akan membentuk suatu kebiasaan makan ya. betul. Nah, kemudian satu lagi kalau status gizi anak itu juga akan menentukan tadi ya untuk pertumbuhan dan perkembangannya apakah optimal atau tidak sampai optimal ya, terutama kecerdasannya. Jadi kalaupun misalnya ternyata ada kekurangan gizi ataupun kelebihan gizi pun juga dapat berdampak pada kondisi penyakit metabolik saat dewasa loh. Jadi misalnya anak ini obesitas pada saat anak-anak, maka dia akan lebih mudah terkena hipertensi, diabetes pada saat dia dewasa, gitu kira-kira. Oke. Jadi kita perlu tahu sebenarnya benar-benar ini anak kita ini status gizinya di mana dan segera mencari misalnya pertolongan atau panduan untuk dapat memperbaiki status gizi anak sehingga dapat tumbuh kembang secara optimal di area yang normal dan ideal. Oke, Gitu baik. kira-kira, Miss Oke, Yovita. baik. Terima kasih banyak ya dokter ya. Nah, sekarang kita sudah sampai nih dok di penghujung acara dan kita sudah sampai juga ke bagian yang ditunggu-tunggu oleh peserta, yaitu pengumuman pemenang giveaway dari podcast sore hari ini, yaitu kebutuhan nutrisi gizi untuk meningkatkan konsentrasi anak oleh Dr. Yohan dari Primaya Hospital. Nah, nama pemenangnya adalah selamat kepada Bapak Firly dan juga Bapak Elvis dan juga Ibu Jessie. Ini adalah 3 orang pemenang ya dok ya. Oke, ya, Selamat ya, kepada selamat. ya para audiens yang sudah memberikan pertanyaan dan menjadi pemenang giveaway-nya. Nanti pemenang akan dihubungi oleh tim marketing communication Stella Maris untuk konfirmasi lebih lanjut dan pastikan untuk nomor HP-nya terdaftar dan sehingga bisa dihubungi oleh tim lebih lanjut. Nantikan podcast Tema Talks minggu depan. Kita ada podcast setiap hari Jumatnya dok, jam 3 sampai dengan jam 4 sore dan akan ada berbagai narasumber yang kita datangkan ke Stella Maris untuk langsung berbagi informasi-informasi terbaik untuk para parents dan juga audiens kalian. Jangan sampai ketinggalan dan gak daftar, karena selalu podcastnya gratis, tidak dipungut biaya. Oke, dapatkan informasi terbaru tentang podcast Stella Maris dan juga sekolah Stella Maris di Instagram official Stella Maris @stellamaris.sch. Akhir kata saya Miss Yovita dan juga Dr. Yohan dan juga tim Primaya Hospital Tangerang undur diri. See you on the next podcast. Terima kasih dokter. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Frankus Andri Trivianto, biasa dipanggil Pak Fran. Saya mengajar matematika wajib dan matematika peminatan di kelas 10, 11, dan 12. Saya juga sebagai wali kelas 12 IPS 2. Seorang guru menurut saya adalah suatu profesi yang sangat luar biasa, karena seorang guru itu bukan hanya melayani dan mengajar, tetapi kita di sini sebagai orang tua kedua mereka, sebagai generasi penerus bangsa dan menciptakan mereka untuk menggapai cita-cita yang paling tinggi. Oke, mengajar di SMA Stella Maris ini menurut saya sangat luar biasa. Jadi seru, murid-muridnya juga kooperatif, begitu juga dengan guru-gurunya. Di sini sangat seru, lingkungannya juga mendukung dan semua support. Di SMA Stella Maris BSD menggunakan kurikulum Merdeka untuk kelas 10 dan kurikulum K13 untuk kelas 11 dan 12. Siswa-siswi di Stella Maris BSD ini sangat luar biasa. Mereka mempunyai daya juang yang tinggi, mereka memiliki rasa semangat belajar yang tinggi dan pastinya seru. Pokoknya kalau menurut saya sih gokil semua. Ya, kalau trik dari saya adalah prinsipnya di sini saya bukan hanya mengajar, tetapi saya melayani mereka dari hati kita ya. Karena kalau dari berdasarkan pelayanan, maka mereka akan motivasi itu akan muncul dari diri mereka sendiri sehingga semangat belajar itu selalu ada. Itu sih trik dari saya. Menurut saya itu Stella Maris memiliki guru-guru yang sangat luar biasa, guru-guru yang melayani mereka dengan tulus, ikhlas, tulus hati sehingga tercapainya cita-cita mereka. Banyak yang jadi dokter, jadi bahkan ada yang jadi guru juga, jadi pilot dan lain-lain. Jadi yang ada di sini bukan hanya soal pembelajarannya, tetapi di sini adalah menunjukkan bahwa semangat belajar dan melayani itu sungguh nyata. Kenapa
parent harus mendaftarkan anak-anaknya ke sekolah Stella Maris BSD, karena di Stella Maris BSD ini seperti yang saya bilang tadi berbeda dengan yang lainnya. Di sini guru-gurunya caring, terus anak-anaknya seru, dan fasilitasnya mendukung, support terhadap mereka. Apapun yang mereka butuhkan, kami siap melayani mereka. Terima kasih, bye-bye. Salah. Hello, my name is Gregorius Kenneth Ganda. I'm 8 years old. I'm studying in Stella Maris School Jambi and currently a primary 3 student. I chose Stella Maris because it is a Catholic school. I love to do outdoor activities. The best moment that I like so much that we went to the farm with Kansigin Jaiba. It was interesting, fantastic, and we had a lot of fun up there. I am happy that I got achievement with the Olympians. I got bronze in Siamo last 2021, emerald in Gismo last October 2021, and March 2022. My tips for my former students like me are study hard at school and also at home. Review regularly. I'm glad to be a student ambassador. I will inspire my friends to study more. I want to be a young businessman just like my dad. Thank you. Bye.